Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai laporan keuangan konsolidasi perolehan perusahaan anak. Perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Oktaviani Aziz Arningsih, yang kedua Pipi Yanti, yang ketiga Raini Rahmawati, yang keempat Yulaili Putri Susanti. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan dan satu atau lebih anak perusahaan. Seakan-akan entitas-entitas individual tersebut merupakan satu entitas atau satu perusahaan. Laporan konsolidasi menggambarkan kesatuan perusahaan induk dan anak-anak perusahaan yang dalam operasi sehari-harinya. Perusahaan tersebut adalah entitas-entitas yang terpisah. Pengendalian perusahaan induk atas anak menyebabkan dalam banyak hal operasi anak dipengaruhi oleh induk. Dengan demikian, akan banyak terjadi transaksi antara induk dan anak. Dalam pembahasan ini, setiap transaksi yang dilakukan induk pada anak atau sebaliknya, atau transaksi yang dilakukan satu anak dengan anak yang lain dalam hubungan induk anak disebut dengan transaksi antar perusahaan. Transaksi ini menimbulkan keterkaitan akun-akun dalam laporan keuangan induk dan anak. Transaksi ini tidak dipandang sebagai dalam penyusunan laporan konsolidasi. Laporan konsolidasi memandang induk dan anak adalah satu sehingga bila induk melakukan transaksi dengan anak, hal itu berarti transaksi dengan diri sendiri. Selanjutnya adalah tujuan laporan keuangan konsolidasi. Tujuan laporan keuangan konsolidasi adalah agar dapat memberikan gambaran yang objektif dan sesuai atas keseluruhan posisi dan aktivitas dari satu perusahaan yang terdiri dari sejumlah perusahaan yang berhubungan istimewa, di mana laporan keuangan konsolidasi diharapkan tidak boleh menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan harus didasarkan pada substansi atau peristiwa ekonomi. Saya akan menjelaskan tentang pencatatan investasi pada perusahaan anak. Cara pencatatan investasi pada perusahaan anak yaitu yang pertama, sebuah perusahaan dapat memperoleh saham perusahaan lain lewat pembelian perkas, lewat penukaran dengan surat-surat berharga itu sendiri. Yang kedua, sebuah perkiraan investasi dibebani sebesar harga pokok saham yang diperoleh. Yang ketiga, apabila pembayarannya dilakukan per kas, maka perkiraan investasi ini didebit sebesar jumlah yang dibayarkan. Keempat, apabila aktiva lain diberikan dalam penukaran, maka investasi ini harus dicatat dengan nilai wajar aktiva yang diserahkan. Yang kelima, apabila surat-surat berharga sendiri di sebuah perusahaan diterbitkan dalam penukarannya dengan saham yang diperoleh, maka investasi ini harus dicatat dengan nilai wajar surat-surat berharga yang diserahkan dalam penukaran atau dengan nilai wajar saham yang diperoleh yang terbukti jelas. Yang keenam, investasi dalam saham perusahaan anak dilaporkan dengan judul investasi dalam neraca perusahaan anak. Sifat laporan keuangan konsolidasi. Neraca perusahaan induk yang melaporkan saham perusahaan anak sebagai investasi dan neraca perusahaan anak yang melaporkan kepentingan yang dipegang oleh perusahaan induk sebagai modal saham merupakan laporan keuangan lengkap dari perusahaan yang bersangkutan sebagai kesatuan hukum yang terpisah. Tetapi laporan keuangan ini tidak menunjukkan perusahaan tunggal atau sebagai kesatuan ekonomis tunggal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Dalam menentukan penyusunan laporan keuangan yang tepat, suatu keputusan harus diambil secara tepat. Laporan keuangan konsolidasi biasanya dapat didukung hanya apabila 1. Kepentingan pengendalian keuangan berkelanjutan dan terjamin. 2. Operasi dari perusahaan yang bersangkutan merupakan kegiatan dari kesatuan yang diintegrasikan. 3. Konsolidasi memberikan gambaran
yang benar mengenai status keuangan perusahaan yang bersangkutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perolehan saham sebuah perusahaan yang sedang berjalan. Hubungan perusahaan induk atau perusahaan anak seringkali timbul dari pembelian saham para pemegang saham sebuah perusahaan yang sedang berjalan. Dalam hal seperti ini, kepentingan yang diperoleh perusahaan induk dari 100% atau dapat juga lebih kecil dengan pemilikan kurang dari 100%. Maka, eliminasi saldo modal perusahaan anak yang tidak dieliminasi akan ditetapkan dalam neraca saldo konsolidasi sebagai kepentingan minoritas, yaitu modal pemegang saham dalam aktiva yang menahan bagian mereka dalam perusahaan anak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perolehan perusahaan anak dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai bukunya. Harga pokok kepentingan perusahaan induk dalam sebuah perusahaan anak dapat melebihi nilai buku kepentingan ini. Alasannya untuk selisih antara jumlah yang dibayar dan nilai buku kepentingan yang diperoleh harus ditentukan sebelum neraca konsolidasi disusun. Dari penjelasan ini kita dapat dari salah satu kegagalan perkiraan perusahaan anak untuk melaporkan nilai aktiva yang naik pada satu perolehan saham. Kegagalan perkiraan perusahaan anak untuk menggambarkan aktiva tak berwujud tertentu. Pembayaran untuk mencapai pengendalian yang desentralisasi. Terakhir, kelebihan yang menyatakan gabungan beberapa faktor. Perolehan kepentingan perusahaan anak dengan harga di bawah nilai bukunya. Apabila saham perusahaan anak diperoleh dengan harga yang lebih rendah daripada nilai bukunya, maka penanganan selisihnya dalam neraca konsolidasi akan ditentukan oleh alasan-alasan yang dapat ditetapkan untuk selisih antara harga pokok dan nilai buku. Yang pertama, kegagalan perkiraan perusahaan anak untuk menggambarkan penurunan nilai aktiva pada waktu saham diperoleh. Yang kedua, penurunan goodwill. Yang ketiga, modal dari konsolidasi. Dan yang keempat, selisih yang menyatakan gabungan beberapa faktor. Pembelian saham secara langsung dari perusahaan anak. Kalau saham diperoleh melalui pembelian dari pasar terbuka, maka perusahaan induk dapat memperoleh sebagian atau seluruh saham langsung dari perusahaan yang akan dikendalikan. Kepentingan yang diperoleh mungkin terdiri dari saham perbendaharaan atau treasury stock ataupun saham yang baru. Perolehan perusahaan anak dipandang sebagai penyatuan kepentingan. Sama halnya dengan peleburan atau konsolidasi yang dipandang sebagai penyatuan kepentingan, tidak dibutuhkan pembukuan baru, aktiva dan kewajiban perusahaan yang terlibat apabila ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum dan disesuaikan sedemikian rupa. Sehingga aktiva dan kewajiban ini dapat digabungkan tanpa penyesuaian untuk tujuan laporan keuangan konsolidasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kurang dan salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.